teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di konten kali ini berbeda ya, karena di konten kali ini kita tidak akan membahas tentang salah satu topik bahasan, tapi saya akan membahas tentang cara saya memaknai di usia 35 tahun. Jadi puji syukur alhamdulillah, tanggal 4 November kemarin, saya masih dikasih kesempatan sama Allah, masih dikasih sisa umur sama Allah, berusia 35 tahun. Yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya pada saat hari itu merayakan bareng anak-anak di yayasan ya. Kalau tahun ini kemarin memang sengaja untuk pulang ke Lamongan gitu, nggak ada perayaan, cuma kumpul aja sama keluarga gitu ya. Karena sudah lama nggak pulang. Usia 35 tahun ya. Dulu saya merasa bahwa usia 30 untuk perempuan itu kayak tua gitu ya. Saya merasa bahwa usia 30 tahun itu sudah satu pencapaian dari batas pencapaian dari seorang perempuan waktu itu. Terus kemudian pada saat almarhum suami saya diambil di usia 39 tahun, saya berubah pikiran bahwa ternyata usia 39 tahun itu masih muda ya gitu. Terus kemudian sekarang saya berusia 35 tahun ya, kita nggak tahu sih. Saya lebih fokus bukan ke berapa banyak usianya, tapi saya lebih fokus untuk bagaimana saya mensyukuri setiap harinya. Terus kemudian bagaimana sisa usia ini dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Karena jujur setelah kehilangan orang yang saya sayang itu, saya berpikir bahwa hidup dan mati itu misteri ya. Kita nggak tahu, mungkin sewaktu-waktu Allah akan memanggil saya nggak tahu gitu. Berdoanya sih semoga diambil dalam keadaan yang husnul khotimah. Hal yang paling saya syukuri di usia 35 tahun ini ya, puji syukur alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat sehat, nikmat iman, kebahagiaan, bisa memberi manfaat untuk orang lain, terus memiliki dukungan dan support dari orang-orang yang menyayangi, dari keluarga, dari teman, dan dari sahabat. Terus juga mendapatkan banyak pelajaran yang berharga dan hikmah dari kegagalan yang terjadi di tahun 2021. Salah satu hal yang membuat saya bersyukur ya, saya punya sahabat-sahabat yang mungkin mereka maksudnya mereka mengisi sebagian hidup saya dari zaman saya dulu sampai sekarang ya. Puji syukur alhamdulillah memiliki sahabat yang seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa salah satu hal yang saya sangat syukuri yaitu memiliki sahabat-sahabat yang mungkin mereka mengisi sebagian hidup saya ya, dari zaman dulu sampai sekarang ya, puluhan tahun lah ya. Jadi mereka benar-benar tahu proses saya dari A sampai Z ya, sampai jadi ide yang seperti sekarang. Oke, teman-teman bisa cek videonya, apa yang disampaikan teman-teman saya tentang saya tentunya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida, selamat ulang tahun ya. Semoga sisa umurnya lebih berkah, bahagia dunia akhirat, sehat selalu, sukses YouTube-nya, sukses di karir yang lain. Kita udah temenan lama ya deh ya, udah sekitar 20 tahunan. Dari mulai zaman SMA kelas 1 sampai sekarang, walaupun gak selalu bareng tapi tetap keep in touch. Kenangan yang kita lewati pun udah banyak banget. Dulu dari zaman aku suka main ke rumahnya Ida, ketemu orang tuanya Ida, neneknya, adeknya. Cuman mungkin yang paling berkesan itu pas zaman kita SMA, kita bikin karya ilmiah bertiga sama Ating ya. Ida, aku, Ating. Terus udah mati-matian banget bikinnya, dari mulai kita nol banget, nggak ngerti apa-apa, sampai dibimbing sama Bu Nurul. Kita bisa juara 3 tingkat Jawa kalau nggak salah.
Walaupun waktu itu yang presentasi bukan tim kita, karena tim kita udah pensiun. Yang presentasi junior kita, tapi ya alhamdulillah tetap puas sih ya, tetap disyukuri. Ida itu apa ya, kelebihannya tuh banyak banget. Ida tuh orangnya baik, Ida itu care, kelewat rajin, kelewat energik. Biasanya tuh jadi alarm, jadi penyemangat buat temen-temennya yang udah mulai loyo gitu. Mesti dia yang ayo 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 kayak gitu. Kalau kekurangannya apa ya? Mungkin cuman Ida tuh susah jatuh cinta tapi juga susah move on gitu. Kadang kita tuh sampai bete banget. Hah, apa kamu belum lupa sama dia? Apa kamu masih inget kayak gitu? Terus untuk kedepannya sih harapannya semoga Ida bahagia dimanapun, Ida sukses menemukan pendamping hidup yang baik, yang bisa sampai surga bareng-bareng. Oke, amin. Hai, Assalamualaikum. Selamat ulang tahun Ida. Semoga diberi umur yang panjang, barokah, tercapai semua yang diharapkan, bahagia, sejahtera, dan semoga juga selamat dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita itu udah berteman lama, sekitar kurang lebih 17 tahun, dari 2004 sampai 2021 ini. Jadi aku mengenalmu itu sejak kuliah. Kita pernah satu kosan, kita juga pernah satu kantor. Dan yang aku suka darimu, kamu itu orangnya rajin beribadah dan juga rajin bekerja. Tetapi yang gak aku suka, saking rajinnya bekerja, kamu itu sampai gak sempat bersih-bersih. So, kamarmu, rumahmu kotor deh. Terus kamu itu orangnya sulit move on. Ketika kamu sudah menemukan cinta sejati, jadi kamu meskipun sudah ditinggal pergi sama cinta sejatimu itu, kamu itu sulit move on. Dan yang kusuka lagi, meskipun kamu sekarang ini menjadi single parent, tapi kamu bisa bertahan di situasi dan suasana yang seperti ini. Yang paling kuingat kenangan saat bersamamu adalah dulu pernah kita sekantor, kamu ngajarin aku dengan penuh kesabaran. Dan berkat kamu juga saya bisa kerja di Madura. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ida, selamat ulang tahun. Semoga semakin sukses dalam semua hal, bisnis, karir, YouTube, pokoknya segalanya lah. Pokoknya semuanya semoga tambah sukses. Aku berteman sama Ida itu udah 17 tahun ya, Ida ya. Dari sejak kuliah. Kita nggak pernah satu kos. Dulu kalau awal-awal kuliah, karena aku nggak punya teman tuh suka jemputnya ke Ida. Dari kosanku aku ke Ida, soalnya aku nggak punya teman. Aku ngerasa temanku cuma Ida aja. Jadi selalu jemput, kalau mau kuliah jemput Ida dulu. Kemana-mana sama Ida. Dia orangnya supel sih, banyak temen. Dan aku merasa yang temanku yang cocok awal-awal kuliah itu cuma Ida. Kurangnya Ida itu apa ya? Dulu kan kurang memperhatikan penampilan kali ya. Kalau hal kenangan yang nggak bisa dilupa sih, pernah sih suka sama satu cowok, terus kita ngobrolnya itu lewat suratnya kita buang, terus suratnya ditemu sama cowok itu, kan jadi malu ya Daya. Pokoknya Ida, selamat ulang tahun, berkah di umur yang baru, sukses, bahagia selalu sama Afan, sama keluarga, sehat selalu.
segera ketemu sama jodohnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-35 tahun untuk sahabat saya Ida Fitria. Dia itu dulu saya kenal waktu sama-sama kuliah di Universitas Trunojoyo. Walaupun kami beda kelas, saya suka banget sama dia karena dia tipe orang yang dia ngomong apa yang harus dia omongin gitu. Apa yang perlu dia omongin, yang enggak ya udah gitu. Aku suka itu dari Ida, dan yang aku kurang suka anaknya suka merintah. Dan kalau merintah itu aku takut banget ya kan, tapi memang karena dia memang owner ya, ke anak buahnya memang harus kayak gitu sih, cuman aku kurang suka aja cara dia merintah. Udah itu aja. Semoga Ida selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat terus, semangat, kuat dan sabar membesarkan si buah hati menjadi anak yang sukses dan selalu berpikir positif ya dah. Sehat selalu pokoknya udah, dan jangan bosen jadi teman aku, teman curhat aku, curhat sama aku, kita saling sharing. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat ulang tahun ya Ida. Semoga panjang umur, sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aku kenal Ida sejak dari SMP. Kebetulan SMA juga satu sekolah. Menurut aku Ida itu orangnya baik dan tulus banget sama semua orang. Kalau kenangan yang nggak terlupakan dengan Ida itu ya kalau dimintain bantuan. Waktu dulu zaman sekolah ya, dia dimintain apa ya, bantuin kalau ada pelajaran yang nggak aku bisa, dia pasti selalu bantuin, nggak pernah enggak. Pokoknya dia itu best deh orangnya. Nah, sukses selalu ya Bud Ida. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Ida, selamat ulang tahun ya, barakallahu fi umrik, semoga sehat selalu, panjang umur yang barokah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Aku kenal Mbak Ida itu sejak kelas 3 apa kelas 4 SD gitu. Karena Mbak Ida itu pindahan dan mengikuti orang tuanya dinas di Lamongan Kota. Kalau dihitung sampai sekarang kenal Mbak Ida berarti sudah perkiraan kurang lebih ya 26 tahunan lah sampai sekarang, meskipun kami tidak seberapa akrab. Apa namanya, kalau kekurangan kelebihan Mbak Ida apa ya, saya tidak melihat kekurangannya, tapi saat ini saya melihat banyak, sangat banyak bahkan kelebihannya. Mbak Ida itu memang sudah terlihat dulu orangnya dewasa dari usianya dulu, karena kan apa namanya, melihat pernah belajar bersama juga ya, lupa ingat, tapi yang saya ingat itu Mbak Ida lebih dewasa lah. Karena SMP, SMA dan kuliah itu Mbak Ida itu aku dan Mbak Ida sudah jarang bertemu. Saya tinggal di asrama dan Mbak Idanya tetap di Lamongan, kemudian kuliahnya saya yang di Lamongan, Mbak Ida yang di Madura. Nah, dari situ sudah dulu kan nggak ada HP, ada cuma nggak ada WhatsApp atau apa, jadi kami tuh nggak pernah berkomunikasi, tahu-tahu kalau pulang gitu aja. Mbak Ida sampai sekarang menetap di Madura dan kami nyambung lagi itu setelah menikah, setelah sama-sama sudah menikah. Karena Mbak Ida kan sudah di Madura itu mengikuti suaminya juga, punya usaha juga. Saya juga punya kesibukan sendiri, kemudian dan sekarang alhamdulillah Mbak Ida kalau pulang dari Madura selalu mampir ke rumah saya. Meskipun saya itu tidak pernah main ke rumahnya, tapi Mbak Ida selalu menyambung silaturahmi. Kadang ya lewat
HP WA kita saling tanya kabar atau apa. Mbak Ida itu orangnya hebat kalau menurut saya salut dan bangga, jujur, karena saya tahu sendiri apa yang sudah dialami Mbak Ida sampai beberapa tahun ke belakang. Itu saya tahu mungkin nggak ada orang yang sekuat Mbak Ida ya. Saya sendiri mungkin akan down, tapi Mbak Ida ini Masya Allah, saya sangat bangga sekali. Dia selalu happy, selalu ceria, tidak pernah mengeluh. Sekali lagi, proud of you Mbak Ida. Sehat selalu dengan si kecil, biar bisa menyambung silaturahmi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday Ida, selamat ulang tahun ya buat kamu. Aku doakan semoga sehat selalu, dilimpahkan rezeki, juga selalu bahagia dengan Afan, dan juga tetap jadi wanita kuat, sabar, dan jadi wanita tangguh. Aku temenan sama Ida itu udah lama banget, dari tahun 2004 ketika kita sama-sama masuk bangku kuliah. Jadi aku temenan sama Ida itu karena satu kos, dan memang kita tuh nggak satu kamar tapi kita deket karena Ida teman sekelas aku di kelas akuntansi tuh sama, makanya kita lumayan dekat. Jadi sama-sama satu kelas juga. Kita ini teman satu organisasi di UKM Olahraga Tarunajaya. Waktu Ida jadi ketua umum juga Ida mempercayakan untuk aku mengisi kepengurusan ketika dia jadi ketua umum gitu. Jadi ya memang seru sih temenan sama Ida, menyenangkan sekali. Dan yang paling aku inget itu ketika Ida meminta tolong aku untuk menemaninya di hari pernikahannya. Rasanya seneng gitu lihat Ida sudah bisa bahagia bersanding sama lelaki pilihannya ya, sama almarhum Mas Iping. Rasanya tuh gimana gitu, lihatnya seneng karena waktu itu memang Ida itu tidak seperti teman-teman yang lain ya, yang pacaran dulu lah atau apa gitu, enggak. Karena memang Ida memang kenal sama-sama teman satu organisasi, tapi Ida sama Mas Iping itu enggak pacaran, cuman saling kenal aja. Terus tiba-tiba menikah, dengar kabarnya menikah, rasanya seneng banget gitu. Nggak lama setelah lulus kuliah Ida menikah, kayaknya seneng. Terus jadi saya belain waktu itu saya masih tinggal di Malang, saya belain dari Malang ya datang untuk menemani Ida dan dipercaya jadi penerima tamunya Ida gitu. Seneng banget pokoknya waktu itu. Ida itu orangnya tuh memang sabar, terus nggak pilih-pilih temen. Makanya aku yang suka dari Ida itu, dia tuh selalu teman dengan tangan terbuka, siapapun itu. Jadi dia nggak pilih temen yang kayak gini, kayak gitu, nggak pernah pilih. Jadi seneng temenan sama Ida. Dia juga nggak pernah lost kontak gitu loh. Tetap hubungin teman-temannya yang lama. Bahkan dia karena kita satu kosan dulu itu berteman memang sangat dekat ya, satu kosan ada 8 orang itu, yang mengumpulkan kembali juga Ida gitu, untuk jadikan satu di grup WhatsApp itu semua Ida. Jadi sebegitunya Ida tuh sama temen, jadi seneng banget. Makanya awet kalau berteman sama Ida, meskipun juga aku jauh ya sama Ida. Karena aku di Surabaya, terus Ida di Madura, itu juga Ida
Ida nggak berhenti di situ aja pertemanannya. Dia tetap kontak aku waktu dia ke Surabaya gitu, janjian yuk kita kemana gitu, atau mau nyenengin anak-anak main di mana yuk kita bareng-bareng gitu. Dari dulu selalu seperti itu, jadi sangat menyenangkan sekali berteman sama Ida. Jadi ya itulah Ida, perempuan yang sabar, tangguh, ulet dari dulu ya, pekerja keras, apa aja dikerjakan, juga sangat friendly sekali, itulah Ida. Jadi kita sebagai teman-temannya tuh seneng banget temenan sama Ida. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Ida, sehat selalu buat kamu dan selalu bahagia. Makasih, salam dari aku dan anak-anak aku. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Selamat ulang tahun, Tante Ida. Udah lama ya, ulang tahun ke-35 tahun. Ingat gak pertama kali jadi teman sekamar? Waktu SMP kelas 1 ya. Terus kita sekamar bertiga. Ada hal yang aku tuh paling ingat. Mbak Ida ini ya, orangnya agak-agak berlawanan banget sama Eke. Aku tuh seneng banget yang namanya bersih. Sedangkan si Miss Santu ini ya, mau rumahnya kotor kek, mau ngapain kek, dia maju aja santuy, yang penting kegiatan lancar terus. Banyak yang naksir, tapi gak pernah pacaran, keren, beda sama aku. Yang paling berkesan itu kali ya, yang paling berkesan juga saat Allah mengambil banyak hal, tapi dia tetap sabar, tetap berkarya, tetap berusaha, dan tetap membesarkan Afan dengan baik. Salut sama jalan hidupnya. Oh iya, yang paling berkesan lagi ya, Mbak Ida ini ya, orangnya ya. Dulu kita tuh pisahan jauh banget, dan aku tuh sampai lupa gitu. Emang aku tuh sejak berkeluarga, sejak pindah ke Bandung tuh memang udah jarang gitu kontak sama teman-teman, kontak sama saudara itu jarang banget. Paling ke keluarga aja gitu, yang kayak ibu, bapak, adik gitu. Cuman kalau Mbak Ida ini enggak. Jadi selalu ingat, nanyain apa kabar, anak-anak gimana, dan nggak semua orang gitu bisa kayak gitu. Nah, kelebihan Mbak Ida itu di situ. Dia tuh selalu mengingat teman-temannya apapun kondisinya. Semoga Allah kuatkan ya. Kita dikasih iman yang baik, kasih usia yang baik, berkah. Jadi kita dikasih kesempatan nanti rezeki buat bertemu, silaturahim. Pokoknya berkesan deh. Teman selalu mengingatkan kebaikan. Itu aja kali ya. Selamat ulang tahun Tante Ida. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Ida, barakallahu fi umrik, barakallahu fi rizki, sehat selalu, tetap jadi pribadi yang rendah hati, tetap jadi teman yang baik buat sharing dan debat dan segala-segalanya. Saya sama Mbak Ida itu junior sama senior di kampus, jadi saya kenal Mbak Ida dari tahun 2006. Mbak Ida senior saya 2 tahun di atas saya, temen satu organisasi di himpunan mahasiswa jurusan dan UKM di kampus di TJ ya. Itu jadi kenalnya sudah lama. Itu Mbak Ida itu sosok yang humble, terus biasanya kalau sama junior itu nggak pilih-pilih gitu, maksudnya nggak ngasih gap, jadi orangnya memang baik. Terus kalau saya Mbak Ida hubungannya deket banget ya, kayak bukan senior sama junior, lebih kayak ke temen. Terus ya berdebat dan sharing itu dalam hal apapun. Assalamualaikum, happy birthday Tante Ida. Doanya semoga selalu sehat, panjang umur, be a strong woman, single mom. Mudah-mudahan segera dapat jodoh ya. Terus kita ini teman seangkatan zaman kuliah. Sampai sekarang alhamdulillah 17 tahun.
Oke, itu tadi yang disampaikan sama teman-teman saya ya, sahabat-sahabat saya yang saya sangat berterima kasih gitu karena mereka yang selalu ada, maksudnya dia mengikuti proses hidup saya lah ya. Dan untuk sahabat-sahabat yang lain, bukan berarti yang nggak masuk di video ini bukan sahabat saya, bukan ya. Tapi karena saya tahu maksudnya yang diminta di video ini karena memang saya tahu keadaannya mereka bisa untuk mengisi video ini. Kadang memang ada sebagian sahabat itu yang kami dekat tapi mereka tidak canggung dengan kamera. Terus juga ada kesibukan-kesibukan lain ya. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih tidak hanya untuk sahabat-sahabat saya yang mengisi konten ini tapi sahabat-sahabat saya yang lain juga. Tuh. Kalau mungkin sahabat-sahabat saya yang mengisi dari dulu sampai sekarang itu ya mungkin kita lebih banyak cerita atau sharing tentang pribadi ya. Jadi memang mengetahui saya apa yang terjadi dengan saya gitu, mungkin lebih ke pribadi. Berbeda halnya dengan sahabat-sahabat Villa, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang lebih dari 5 tahun ini ya, sama-sama berjuang di yayasan. Mungkin berbeda, mungkin saya nggak banyak cerita tentang pribadi kalau dengan sahabat-sahabat Villa karena apa ya, yang kita utamakan di yayasan itu bukan masalah pribadi gitu, tapi yang lebih kita utamakan adalah kepentingan umat, kepentingan anak-anak, kepentingan lansia, kepentingannya fakir miskin gitu. Jadi masalah pribadi itu kita nggak terlalu banyak sharing, tapi lebih banyak membahas tentang masalah yang berkaitan dengan umat, bagaimana caranya yayasan untuk lebih dan lebih memberikan manfaat untuk banyak orang. Biasanya kalau dengan sahabat-sahabat Villa itu lebih banyak apa ya, mengucapkan ulang tahun gitu, memberikan hadiah gitu, lebih ke seperti itu sih, bukan cerita tentang pribadi gitu, karena kita lebih mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi ya kalau untuk di yayasan. Oke, teman-teman, saya akan berbagi ya tentang bagaimana saya memaknai sebuah persahabatan ya. Yang pertama, pada saat memilih sahabat, saya lebih mementingkan kualitas ketimbang kuantitas. Jadi saya lebih senang punya sahabat yang sedikit atau tidak banyak, tapi benar-benar saya tahu luar dalamnya dia, saya tahu tentang karakternya, dan saya benar-benar bisa menjalin hubungan yang dalam jangka waktu panjang, long time, bahkan mungkin selamanya gitu ya. Saya memilih sahabat-sahabat yang seperti itu. Yang kedua, saya pada saat bersahabat tidak memakai sistem manfaat. Maksudnya, oke, pada saat saya mau bersahabat sama si A, saya mau mendapatkan apa ya dari si A gitu. Gak pernah seperti itu. Jadi saya bersahabat dengan si A, si B, si C karena saya merasa nyaman, saya merasa nyambung, saya merasa satu pemikiran, saya merasa bahwa kita satu sepahaman gitu ya. Jadi tidak karena ada unsur manfaat gitu. Terus juga kalau bisa ya justru kita yang bisa memberikan manfaat untuk sahabat kita gitu. Terus yang ketiga, pada saat bersahabat itu sama seperti menjalin hubungan ya. Jadi kita perlu maintenance, kita perlu yang namanya perasaan menjaga atau mempertahankan gitu. Jadi kita butuh komunikasi, kita butuh perhatian, kita butuh kepedulian gitu ya. Jadi nggak harus yang misalkan sama sahabat saya itu sukanya paling nggak kalau misalnya lama karena ada kesibukan masing-masing ya, paling nggak sekedar menanyakan kabar, sekedar menanyakan gimana keadaannya, terus kemudian akan berlanjut dengan bahasan-bahasan yang lain gitu. Dan itu pun nggak harus menunggu harus timbal balik dari dia ya, maksudnya harus nunggu sahabatnya kita dulu gitu punya waktu untuk menghubungi kita, nggak perlu seperti itu. Pada saat kita punya sedikit waktu ya luangkan aja untuk sekedar menanyakan kabar atau keadaannya gitu. Yang keempat, kalau misalnya dengan sahabat ya, biasanya memang harus selalu ada dalam keadaan suka dan duka ya. Terus kemudian
jadi pada saat mereka perlu di masa-masa yang sulit, kita harus memberikan dukungan dan kepedulian lebih ya, supaya sahabat kita bisa melewati itu dan bisa menjalani hidupnya lebih baik lagi. Terus pada saat dengan sahabat juga yang perlu dijaga juga rahasianya sahabat ya, jadi jangan ember. Jadi apa yang dia sampaikan ya cukup kita skip, gak perlu kita umbar ke sahabat yang lain gitu, gak perlu seperti itu. Jadi pada saat menjaga ya, yang perlu dijaga ya rahasianya sahabat juga gitu ya, gak perlu diungkapkan ke yang lainnya gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih sekali lagi untuk semua teman-teman saya, untuk semua sahabat-sahabat saya, baik sahabat saya yang mulai dari SD sampai kuliah bertemannya dan sampai sekarang, puji syukur alhamdulillah, maupun sahabat-sahabat Villa, teman seperjuangan. Terima kasih sekali untuk support, untuk dukungannya, untuk semua yang sudah diberikan ke saya selama ini. Saya mohon maaf kalau misalnya pasti banyak salah ya, pasti banyak kurangnya. Berdoanya semoga nanti ada rezeki, kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan yang baik, karena kita ini berkumpul tapi nggak yang bareng gitu. Pengennya ada rezeki bisa kumpul bareng-bareng gitu ya. Terus bisa silaturahmi bareng-bareng. Semoga ada kesempatan untuk itu. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share karena satu video gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.